Gue sih agak stuck kenapa karena kalau Manusia Tahu di studio lah gue bilang. Ini udah banyak banget korban-korban perbudakan seks pada masa Jepang yang ingin menyampaikan sesuatu, tapi tadi gue udah pilih 3 dan salah satunya Ibu Mardim. Langsung aja lah ya. Sorry kalau gue boleh potong nih, mungkin ya dimasukin. Are you okay? Oke, Michelle, welcome to Scary Night with Michelle Amanda. Seperti biasa kembali lagi dengan gue Michelle Amanda dan partner gue Masih. dan partner gue yang selalu misterius. Koko Ramadan. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu. Boleh perkenalkan diri? Halo, nama aku Gina Aditya. Gina, jadi Sohibet banget ya. Sohibet banget ya. Nah, Gina nih jadi Master Chef Indonesia ya? Ya iya. Pernah ya, ke-6 ya? Nah, thank you banget loh Gina udah mau jadi bintang tamu di Scary Night with Michelle Amanda and tim. Gina, gimana nih perasaannya? Perasaannya apa? Duduk di kursi panas. Tuh takut aja. Takut aja sih. Nah, ini kebetulan kita udah dibukain ya mata batinnya semua ya Korea. Iya. Udah satu frekuensi. Karena memang di Scary Night itu kita harus satu frekuensi. Oke. Biar semua bisa ngerasain. Gimana tuh? Kalau nggak satu frekuensi, Nanti pulang aja. Samain. nanti pasti akan sama dengan sendirinya. Nah, oke. Di episode kali ini kita ingin melanjutkan tentang penelusuran di Gua Jepang yang sempat tertunda ya kok ya. Tertunda tuh maksudnya kita mau mengulik ada salah satu sosok ya Marsi yang pada saat itu memasuki tubuh Marsi minjem badan gue. yang namanya siapa Marsi? Ibu Mardiam. Ya, Ibu Mardiam. Jadi memang waktu itu kita mau kulik cuman memang secara waktu dan energi pun tidak memungkinkan ya kok ya untuk kita mengulik lebih dalam tentang sosok ini. Cuman kita menarik untuk menguliknya. Kenapa sih kok tiba-tiba kita pengen kulik sosok ini? Oke. Jadi supaya manusia tahu, kalau yang belum nonton nanti episode penelusuran Gua Jepang yang ada di Bandung, kita kesana jam 11 malam, startnya jam 11 malam. Terus yang tadinya kita pengen tahu apa aja sih aktivitas yang ada di gua itu pada saat masa kependudukan Jepang. Nah, di sana Marsi kerasukan, nggak kerasukan sih sebenarnya, ada sosok yang memang dia pengen menyampaikan sesuatu. Nah, saat itu dimasukinlah ke Marsi. Nah, pada saat dimasukin ke Marsi, dan disitulah ada banyak cerita. Dan teman-temannya juga ikut ya. Ini jadi salah satu korban ya pada saat itu ya kok ya. Korban apa? Apa sih istilahnya? Yugun Yanfu. Yugun Yanfu itu perbudakan seks zaman penjajahan Jepang. Dan sosok yang waktu itu masuk ke badannya Marsi itu adalah salah satu yang mungkin dia selamat ya sampai usia 89 kalau nggak salah. Iya. Nah, ternyata sampai waktu dari Bandung kita balik ke Jakarta. Nah, di Jakarta ada beberapa sosok lagi yang coba untuk berkomunikasi dan kita hold dulu sampailah pada malam hari ini. Oke, jadi Sekarang ada tuh. Ada. Udah kan karena kita udah janji. Kita sih janjiannya? janji bahwa mereka akan bisa menceritakan kisahnya mereka lewat gue. Jadi nanti dipinjem lagi. Mau dipinjem nggak apa-apa. Jangan, gue takut. Oke, jadi di episode kali ini kita akan melanjutkan cerita, kisah penelusuran tentang salah satu korban di Goa Jepang kemarin. Jadi kita langsung aja ya kok ya, mulai. Oke, supaya teman-teman tahu, manusia tahu di rumah. Kemarin sempat ada riset juga ya? Iya. Jadi begitu badan gue dipinjam, itu akhirnya kita pulang ya dari Bandung ke Jakarta. Gue iseng lah, seperti biasa. Gue Google nih nama Mardiam, terus keywordnya Mardiam
Yugunianfu Indonesia. Gak tau ya ternyata bener keluar. Badan gue udah gak enak nih. Kenapa? Oke, nggak enak. Nah, lu tuh tipe kalau orang yang percaya apa enggak? Kayak gitu-gitu. Percaya nggak percaya sih? Nggak percaya. Nah, tadi kan kita samain frekuensinya, kita udah satu frekuensi. Jadi kalau apapun yang lu rasain, biarin aja. Maksudnya, lu bisa kita pastikan aman, pulang gitu dan kita bersihin. Yang pasti apapun nanti yang terjadi sama jangan lu. di sebelah mobil gue. Iya. Enggak. Lu apa ya? Lu bersedia aja untuk dijadikan media gitu aja sih. Soalnya ini udah ada di samping lu ini. Ini sih salah satu. Terus? Iya. Salah satu dari korban juga. Oke. Temennya si Ibu Mardim. Takut. Ya, jadi Mbak Misha harus nonton dulu nih episode yang penulisan gue Jepang. Kemarin masih sempat dimasukin, udah kasih tahu namanya setelah kita riset itu ternyata Bener ada. Dengan ya kan? kondisi yang sama. Dan kondisi yang sama, hanya saja belum sempat menceritakan. Baru nangis tapi udah banyak tentara Jepang yang datang, akhirnya tidak memungkinkan cerita dan di sini kita akan melanjutkan Mardiam untuk bercerita juga teman-temannya ya. Kita Mardiam persilakan. Nah, kebetulan bintang tamu kita Gina nih udah merasakan sesuatu nih, My Michelle nih. Iya, tapi jangan masuk saya. Jadi Rasanya apa Gina? Hah? Rasanya apa? Rasanya kayak gue bingung aja. Terus Oke. badannya berat gak? Di lengan Sebelah kiri. doang. Oke deh. Terus sumpah ini beneran kok. Apa? Beneran. Nah, berarti bisa dibuktikan ya, My Michelle, kalau Scary Night itu nggak settingan, no setting, no drama, no tipu-tipu, apa adanya. Masih ada yang nggak percaya lagi, boleh datang di bintang. Ini bayangin, nih orang suka olahraga ekstrim. Yes. Segala macam, drifting lah. Kalau setan gue takut. Nah, kan? Oh, jadi lebih Gina ekstrim ya berarti. Lebih ekstrim olahraga lagi. ekstrim. Oke, kita olahraga batin di sini ya. Iya, makanya dulu. Oke, ini sosok siapa dan apa nih kok yang kayaknya kebetulan Gak aku ada juga gue kan. Sebelah. Anjir. Ini mah Ibu Martina. Ini temannya. Namanya Ibu Enggak, soalnya Martina. gue udah mulai gak enak. Oke. Ya tapi baik kok, Iya, baik. nggak apa-apa. Sorry ya. Nggak apa-apa. Gue kan polos Nggak apa-apa. banget ya, coy. Emang nggak, di Scary Night itu natural aja, bebas. Apa yang lo rasain, lo ungkapin. Mau lo takut, mau lo kayak merinding, Kesel mau atau lo ngerasa gimana, keluarin aja. Nggak masalah dan nggak akan diedit. Karena memang senatural itu kalau memang berhubungan sama mistis ya kok ya. Oke. Sebelum kita mediasikan beberapa korban dari apa namanya, dari perbudakan seks pada masa Jepang, ada yang mau cerita dulu nggak? Istilah itu muncul seperti apa, kemudian bagaimana cara mereka dikumpulkan secara global? Coba Nah, cerita. mungkin masih cerita deh, biar My Michelle. Dari yang waktu itu gue lihat ya, pas gue ke Goa Jepang itu, Historinya dulu kurang lebihnya nih. jadi mereka ini ada yang diculik, ada yang dikumpulkan. Jadi lagi main nih anak-anak kecil di bawah umur 17 tahun. Iya. Diambil, lagi kerja di kebun diambil, lagi kerja di sawah diambil. Oke, even di rumahnya sendiri. Jadi kalau misalnya orang-orang Jepang tahu nih, oh rumah ini anak ceweknya cantik gitu, didatengin, diculik, diambil paksa di depan orang tuanya. Terus ada lagi di mana Soekarno pada waktu itu membantu mengumpulkan cewek-cewek ini gitu, untuk menghibur dan tanda kutip tentara-tentara Jepang. Padahal mereka tahu nih, even kekaisaran Jepang juga tahu orang tentara-tentara Jepang itu sadomasokis. Jadi kalau dia nggak menyakiti, dia nggak akan terpuaskan. Oh, jadi So kalian bisa bayangin nggak sih agak ada ini ya, kelainan gila. seksual ya. Orang Jepang ya. Siapanya itu? tentara Jepang pada dulu tuh penjajah Belanda Jepang. Penjajahan Jepang. Nah, ini kok Ramadan sendiri nih. Kita langsung tanya langsung. Kenapa diem aja? Apa yang kau rasakan? Gue sih agak stuck ya, kenapa? Karena kalau Malaysia tahu di studio lah gue bilang, ini udah banyak banget korban-korban perbudakan seks pada masa Jepang yang ingin menyampaikan sesuatu. Tapi tadi gue udah pilih 3 dan salah satunya Ibu Mardim.
langsung aja lah ya. Sorry kalau gue boleh potong nih, mungkin ya dimasukin. Are you okay? Kenapa? Siapa? Mau bilang apa? Mau sampein apa? Siapa namanya? Memperkenalkan diri. Ibu. Ibu tahu kita? Ibu Uci ya? Ya, Ibu Uci namanya. Iya. Ibu Uci mau menyampaikan apa nih? Ibu Uci mau ngomong. Ini jadi keadaannya itu Ibu Uci sempat hidup sampai umur 70-an juga. Tapi Ibu Uci itu hidup dengan trauma sehingga susah untuk berbicara. Ini gue lagi ngelihat ke waktu itu, makanya gue tahu namanya dia. Tuh dia memang suara nafasnya itu memang dia kayak kesulitan berbicara. Ini sih ada yang mengerikan yang terjadi dengan Ibu Uci ini. Jadi kenapa sampai beliau tidak bisa berbicara? Apa ya? Aduh, parah. Ibu dulu ditusuk ya? Ibu ngangguk aja kalau memang iya. Dia, kalau bukan gelengin aja. Kalau iya ngangguk. Apa Bu? Iya. Aduh, napasnya kayaknya ini banget ya. Karena memang pada saat dia jadi salah satu budak di sana, Korbannya. Dia mendapatkan kekerasan dan kekerasan itu banyaknya di sini nih. Jadi setelah dicekek, Dan jadi sempat dililit tali juga, lihat deh di sininya. Tak kayak bekas tambang gitu. Sebelah sini. Ya. eh, Gak apa-apa, ibu nangis aja. Kalau mau nangis. Kalau Kalau mau ada yang mau cerita, diceritakan, matanya kosong. ceritakan. Apa Bu? nggak apa-apa Bu, nangis aja. Ini kalau mau bisa tahu kesedihan yang memang sedih dan tawa tuh kayak sakit hati. Pelan-pelan aja Bu, nggak apa-apa. Manusia bisa lihat ini dia mengeluarkan air matanya beneran loh. Nggak, pelan-pelan aja Ibu. Dan sebelumnya Gina belum pernah dipeluk. Cuma cerita. Sampai kasih sesuatu. Ibu mau bilang, ibu nggak mau terlahir cantik. Iya, ini salah satu budak yang dia menyesal dilahirkan menjadi seorang perempuan, dia menyesal dilahirkan menjadi seseorang yang berparas cantik, dia menyesal dilahirkan dengan kulit sawo matang yang begitu bersih. Baru kali ini kita ngedengar ada seseorang yang dilahirkan sempurna tapi dia menyesal. Iya. Itu tadi karena ada perlakuan yang Tidak pantas, tidak layak. Pelan-pelan Ibu, nggak apa-apa. Kira-kira dia bisa cerita nggak kalau udah lehernya? Kayaknya Agak susah. Keluarin aja ya. keluarin ya. Ibu, maaf ya, kita keluarin dulu ya. Ya, gantian sama teman-teman ya. Oke. Gina. Iya, bentar. Tisu ya? Sorry kok. Oke, udah. Minum dulu deh. Bar banget ya. Nah, itu kita tadi masih ngobrol-ngobrol tanpa dimediasiin udah masuk sendiri tuh apa yang Gina rasain? Lu Gina tadi berasa rasain apa? gimana? Berat, tapi gue ngerasain diri gue sendiri. Iya. Ya itu mediasi, jadi bukan Bukan kesurupan. Udah tahu kan bedanya? Nggak apa-apa kan? Nggak iso kayak sih. Jadi nggak yang hilang banget kan setengah sadar ya? Tapi tiba-tiba sedih gitu tuh kayak ada rasa yang Ya, apa yang bikin lu sampai nangis tuh? Itu yang mungkin teman-teman Coba rumah Kasian nggak tahu. itunya apa? Apanya? Bu Uci. Iya, Kasiannya gimana? ngerasain aja apa? Ngerasain? Betul di sini ada sakit atau Iya ya. sakit? Kayak Iya. ketahan gitu. Gue kan tadi menahan untuk gue keluar dari, maksudnya
kan gue kan pernah kesurupan gitu loh, dimana gue pengen keluar dari diri gue, gue pengen dia ngeluarin iya ngeluarin Pengen kamu pengen masuk ke diri kamu gitu lah ya gitu istilahnya. loh. Itu yang tadi gue pengen lakuin tapi dia nggak bisa. Gitu dong sih. karena Udah berat dong sih. ya. Gitu. Karena memang kalau Apa mediumisasi tadi gue ngapain sih? Nangis. Iya. itu Tiba-tiba dia nggak bengong. kayak kesurupan, dia lebih kontrol dan masih ada dianya. Gue ngedip gak sih? Enggak, lu kan Enggak ngedip. Kamu tuh tiba-tiba lagi kita lagi masih ngobrol-ngobrol, atau bengong, tetap Udah lagi. ngeh. Kakak makanya udah nggak memang. Udah ngeh ya udah makanya gue masukin aja langsung. gitu. Enggak ngedip. Nggak ngedip, nangis tapi memang agak susah bicara ya. Sosok yang tadi barusan ya. Ini namanya Ibu Uci. Aduh. Sering dicekek-cekek Bukan kayaknya. nenek yang kemarin. Cekek nenek. dilempar. Dua lo. Kunci. Oh, aduh, kunci. Nggak, tapi beneran tadi sumpah kayak gue ngerasa badan gue berat aja udah. Tadi sosoknya namanya Uci yang masuk ke badannya Gina. Itu memang benar-benar natural, no settingan, karena Gina pun tadi sudah bilang dia merasa pengen masuk ke badannya tapi nggak bisa, dan itu nangisnya natural aja kan. Nah mungkin kalau Ramadan ada merasakan sesuatu, ada yang menarik lagi sosok. Iya. Malam ini kan sebenarnya tujuannya kita ingin menyampaikan sama banyak orang tentang tentang fakta yang tidak pernah terungkap, yang selama ini juga dibungkam, tapi ini terkait pelanggaran HAM, Ya, pelanggaran hak asasi wanita ya, terutama perempuan gitu loh. Jadi yang kita bahas malam ini sih sebenarnya intinya supaya kalian yang di rumah juga bisa tahu bagaimana kondisinya atau posisinya para korban itu. Dan sampai saat ini memang terkait pelanggaran ini tidak pernah benar-benar diselesaikan betul. Dan memang ini baru ya, masih baru banget kan kok, karena sosok Mardiemnya Mardiem pun itu 2007 loh, ya kan? meninggal. Itu berarti kan masih zaman pemerintahan Pak SBY. Apa ini? No, 2007. bukan kejadiannya. Kejadiannya Bukan udah- meninggalnya, Oh, maksud- meninggalnya. meninggalnya. Iya. Iya maksud gua, Orangnya. iya orangnya hidupnya selama itu gitu. Jadi beberapa sosok yang nih Ibu Uci tadi itu hidup sampai umur 70-an juga. Jadi mereka memang dikasih umur panjang. Kayak ayo kita Untuk perjuangin mengungkap mungkin. Bukan cuma mengungkap. Jadi mereka sebenarnya mau perjuangin ke tingkat internasional. Itu waktu itu dibantu sama Korea Selatan juga. Cuman sama pemerintah Jepang itu, Jepang minta Indonesia untuk udah case close. You know why? Karena kan waktu itu ada dan jadi Jepang maju udah sana. membayar kan kok kayaknya. Sebenarnya juga. udah membayar kompensasi sebanyak 2 kali tapi Tidak sampai ke mereka. Yang nggak sebanding lalu dapat uang Berapa sih? tapi lu kehilangan 5M juga nggak nyampe. kehilangan apa ya? Kehilangan hidup lah. Iyalah, siapa yang Apalagi mau? perempuan. Apalagi zaman dulu mereka kan tentara cabut nih dari Indonesia. Mereka pulang dong ke kampung masing-masing. Itu dihina loh. Bukannya dikasihani tapi dihina. Nah itu parahnya lagi kita itu bangsa sendiri pada saat si korban-korban itu balik ke daerah masing-masing, itu malah dikucilkan, dihina, bukan di gimana sih? Gak ada mental support dari Nah mereka. Iya. itu loh yang pengen kita buka gitu loh di sini. Iya. Untuk merubah cara pandang, cara Betul. melihat sesuatu gitu loh. Apalagi coba bayangin kalau misalnya itu adalah bagian dari keluarga lu. Atau itu terjadi sama lo sendiri gitu, yang lo pun sebenarnya nggak pengen, kalian tuh nggak kepengen seperti itu kan, hanya korban. Setelah jadi korban dipandang sebelah mata, malah dikucilkan kan gitu ya. Oke, ini Bu Mardiemnya udah ada. Apa? Bu Mardiem. Bu Mardiem tuh sosok yang kemarin masuk pas kita Karena dia juga bilang sih dia mau komunikasi melalui Marsi. Gak mau melalui aku. Oh, iya. Bercanda. Aduh, ibu lemes lagi ya. Bu Mardiem ingat Ingat kami, kita? Bu. Ingat ya, yang waktu itu ya. Bu Mardiem waktu itu kan sempat mau cerita, tapi
nggak keburu ya, banyak tentaranya Jepang datang. Mereka itu yang memperkosa saya. Mereka yang memperkosa ibu. Yang berlatangan waktu itu sehingga saya harus keluar dari badan anak ini. Oh, jadi awal mula pertama kali ibu sudah dibawa tentara Jepang itu usia berapa? Itu saya usia sekitar mungkin 12. 13 tahun. Iya, di usia 12-13an. Betul. Saya dijanjikan mau disekolahkan. Ibu Maryam dijanjikan sekolahkan terus? Sekolah seni. Sekolah seni ya, di Jepang? Iya. Saya karena saya suka menari. Oh, Ibu Maryam suka menari. Iya. Tapi ternyata saya dibohongi. Apa yang dilakukan mereka pada saat itu? Mereka membawa saya dari tempat ke tempat, satu kota ke kota lain, naik kapal. Saya ditaruh di Kalimantan, di Jawa, Ditaruh di Kalimantan, di Jawa. Sumatera. Saya dijadikan budak untuk memuas nafsu. Kalau boleh tahu kira-kira itu dalam satu hari itu bisa ada berapa orang dan berapa banyak yang melakukan kekerasan? 10 sampai 20 dan semuanya melakukan kekerasan. Tidak ada yang tidak melakukan kekerasan. Kekerasannya kekerasan seksual ya? Kekerasan fisik. Tahun. Kaki saya hancur. Tuh. Kaki saya ini buah. Iya. Udah nggak bisa gerak. Iya. Betul. Sampai saya tua dan meninggal, kaki saya membusuk di dalam ini. Bagaimana dengan keluarga ibu? Tidak ada keluarga lagi. Tidak ada keluarga lagi. Ya, Bu Maryam ini adalah korban yang sampai dia hidup sampai usia tua. 92 sekian ya? Dengan kondisi kaki yang hancur pada saat itu. Jadi dia mendapatkan kekerasan seksual 10 sampai 20 orang satu hari, kemudian dilanjutkan dengan kekerasan yang lain. Ibu, kami semua tidak boleh hamil. Ibu tidak boleh hamil. Berarti Bu Maryam ini belum pernah menikah ya? Nggak menikah nggak? Saya bagaimana menikah? Rahim saya rusak. Sampai Mbak Michelle, ini rahimnya Ibu Maryam ini rusak. Karena ketika diduga Ibu Maryam ini mengisi ada kandungan, itu diapakan Bu? Iya. Apa yang mereka lakukan? Pakai pistol Ya? Saya pakai bayonet. Oke. Dipukul, dihajar, dipukul, pakai benda tumpul, ditendang. Oke, bagaimana mungkin supaya bayinya hancur? Iya. Saya diinjak. Bahkan bayi saya keluar dengan sendirinya. Dan itu bukan cuma sekali dan bukan ke saya. Pada saat itu ada nggak yang sempat memperjuangkan ibu dan teman-teman ibu yang menjadi korban? Semua kabur sendiri. Teman-teman saya berapa yang di sini? Ibu Martina yang bisa kabur, tapi kakinya hancur sebelah. Ibu Martina mau membantu saya, tapi saya nggak kuat lari. Dari pemerintah sendiri pun nggak ada ini ya pada saat itu ya? Iya. Tidak ada. Kami juga Bagaimana keluarga kami malu, kami diludahi, dibilang. Saat ibu kembali sudah ke lingkungan ke rumah ibu benar-benar apa yang dilakukan warga ke ibu, apa yang ibu rasakan? Diludahi, dikucilkan, dihina, diperlakukannya lebih dari mental yang serangnya, karena nggak ada orang yang support atau bahkan ikut bantu atau ikut bersimpatik gitu loh. Ini nggak ada sama sekali ya Bu. Padahal kami tidak minta ya. Seperti ini bukan mau kami juga.
Jadi pada saat ibu kembali ke rumah itu orang tua sudah tidak ada, berarti ya sudah meninggal. Berarti ibu sebatang kara, hanya sendiri. Oke, ibu ada yang mau disampaikan terakhir? Ada yang ingin ibu sampaikan tidak? Untuk yang melihat dan menonton. Saya mewakili teman-teman kami. Saya juga tidak mengerti kenapa Indonesia tidak memperjuangkan kami. Kami ini wanita. Kami diharuskan untuk hidup sebatang kara sampai akhir tua kami. Kami juga tidak tahu kenapa langkah kami itu selalu dihentikan. Mau berupa bantuan apapun itu sudah tidak penting lagi. Bukan uang yang kami mau. Kami cuma ingin Jepang meminta maaf atas perbuatannya kepada wanita-wanita Indonesia. Kami juga tidak minta terlahir seperti ini. Kami juga tidak minta untuk punya nasib seperti ini, tapi kenapa kami? Kenapa? Ya, baik Bu. Kami di sini juga ini adalah bentuk support. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa ikut menyuarakan teman-teman ibu juga yang lain. Anak yang di badan ini. Iya. Dia yang paling suci, paling tidak terima anak ini. Iya, saya tahu. Makanya dia yang bisa melihat semua. Baik hatinya anak ini. Baik sekali dia memikirkan kami setiap hari. Dia tahu kami ada di belakang dia. Dia cuma minta kami bersabar. Nanti ada waktunya. Walaupun dia memiliki darah Jepang, tapi hatinya. Oh iya. Oke. Baik. Tapi hatinya. Jaga dia ya. Ya, insyaallah. Ya, ibu silakan keluar. Terima kasih Bu Mardi. Terima kasih. Terima kasih. Iya kok. Marsi kan di depan Marsi. Cik. Oke, Michelle. Tadi pada saat Ibu Mardiam kita mediasikan melalui badannya Marsi, ya kita baru ngeh nih. Tadi Ibu Mardiam sempat bilang bahwa anak ini walaupun ada darah Jepangnya, tapi dengan dengan ketulusan dan perhatiannya sama nasibnya para perempuan itu, itulah yang membuat mereka jadi tertarik untuk berkomunikasi dan senang menyuarakan suara-suaranya mereka melalui Marsi. Gue baru ingat sih bahwa lu kan ada half Jepang kan, dan yang kita bahas kan sebetulnya tentang perilaku yang tidak baiknya dari Jepang. Nah itulah gue juga lupa tau. Iya, aku juga tadi kaget. Oh iya benar juga ya. Jadi kita dari tadi kan menceritakan, menyuarakan suara-suara korban rakyat Indonesia yang diperlakukan secara tidak layak, tidak pantas oleh Jepang. Dan itu kita kulik, kita biarkan mereka bercerita melalui Skerinet lewat Marsi yang jatuhnya tuh lu ada darah Jepang ya, dan penjajah saya. Cuman walaupun dia berdarah Jepang, dia tingkat kepeduliannya akan korban yang ada di Indonesia tuh cukup tinggi. Karena jujur tiap hari tuh di belakang kepala gue nih cerita terus. Makanya gue bisa sedetail itu. Jadi dari kita pulang dari Bandung, dari gua Jepang, sampai tadi malam, tanya Koko, gue ngetik, lagi ngerjain kerjaan gue, tangan gue gerak aja sendiri nulisin tentang mereka. Cuma memang ada perbedaan ya kok ya, seperti kayak awal mula si Mardiam waktu kita penusan di gua Jepang merasuki tubuh Marsi kan, itu dia dalam tekanan ya gitu. Ini masukin yang sekarang nih soalnya kayak seperti sudah kenal, seperti sudah akrab deket gitu loh. Jadi, sudah tidak ada gap, jadi lebih tidak ada air mata, lebih bisa menceritakan secara wise, secara
tanpa tekanan lah. Iya. Gitu. Apalagi kalau waktu pas di gua Jepang itu kan tentara-tentara Jepangnya saat itu ada. Nah mereka ini yang memperkosa si Mardiam gitu. Makanya begitu dia mau buka mulut udah berbondong-bondong apa-apa. Gitu. Oke. Ada sosok lagi sebetulnya. Tadi tuh dia yang nunjuk Apa? si Ibu Martina. Ya. Iya. Ini yang apa ya? Ada kata sama dokter-dokter gitu bukan? Iya, Dokter Hirada. Lu lihat. Semutan? Nggak tahu. Oh iya, lucu banget. Soalnya kondisi dia ketika meninggal jari-jarinya juga udah ada yang nggak normal. Kakinya juga kan. Kakinya Jadi Kamu lihat. beberapa luas jarinya tuh patah. Ibu Mardiam itu. Makanya tadi tangan gue begini. Tadi aku itu siapa? Buci temannya. Temen Sama kabar. Cuma memang Bu Mardiam ini sebenarnya kalau Mbak Michelle mau cari tahu lagi, memang udah ada beberapa yang pernah mewawancarai Ibu Mardiam ketika masih hidup sebelum meninggal. Gitu loh. Memang Ibu Mardiam ini yang usianya terlama. terlama. Dan masih sempat menyuarakan lewat beberapa konten YouTube. Ya, dan kalian bisa nonton kok, kalian bisa research juga, nanti bisa baca. Dan ada yang ngelakuin research juga sebenarnya tentang Ibu Mardiam dan Yugen Yanfu ini. Coba aku cari. Nanti dicari deh. Karena kita nemu nama baru research. Iya. Gitu. Iya. Bukannya kita research dulu, baru kita kulik di sini, enggak. Kan nggak mungkin gue sembarangan tangan gue begitu. Lu pegang sini kan keras. Tuh Martina. Udah siap? Siap, Michelle? Gantian Udah Sai. masuk dari tadi sih Iya. sudah setengah. Oh, dia Makanya udah dibilang setengah. nggak fokus. Nih. Bukannya nggak fokus. Bukannya nggak fokus. Bukan nggak tapi fokus. Dia udah masuk setengah. Ember. Makanya dia kemana-mana ceritanya. Jadi kayak sedih banget. Makanya tadi kayak ke temennya atau nggak? Pada saat Iya, tadi gue kayak mau nangis gitu. Karena ini udah di sini. udah setengah masuk. Gitu, jadi kayak aku tadi memang jujur aku tadi kayak Nggak fokusnya itu karena lu setengahnya udah masuk si Bu Martina ini. Karena Bu Martina ini pun memang memilih lu karena waktu itu Dia di sini. sempat ya. Jadi kita udah mau tidur kita udah bener-bener beres sahur ya. dari Bandung sudah tiba di Jakarta, Mau kita sahur. lagi mau sahur, Masuk. udah kelar sahur, Udah kelar sahur. itu Masuk. tiba-tiba masuk gitu aja. Nah, ayo. Ini sebelah gue. Iya. Ibu Martina. Berarti udah lagi. Udah lagi. Ini kan dia Bu Martina ini salah satu korban juga yang kakinya sampai di akhir hayat itu sebelah udah nggak bisa. Iya. Sebelah. Ibu, kakinya sakit, Bu. Ibu ingat aku. Ingat kami, Bu. Ini hari ini kan Ibu Kami janji. kami kan janji sama Ibu dan teman-teman ya. Sok, Ibu mau bicara? cerita? Mau cerita? Nggak apa-apa. Kan Ibu bilang pengen cerita ke rakyat Indonesia. Nggak apa-apa, Bu, nangis aja. Oh, ada Jepangnya di sini. Sebentar. Kok masuk di ini Jadi belakangnya di sini. oh Jepang yang masuk. Oh, Oh, lu lagi. ini cuy, branding gue. enggak. Oh, lu. Ini sosok yang Jepang. Matsui-san? Kamu namanya Matsui? Ya. Ya bukan? Hah? Nantang? Kamu Kolonel Matsui kan? Kenapa? Mau tanya Apa? kenapa saya tahu? Ya, Kenapa memang? Kenapa saya nggak bisa tahu? apa yang mau kalian cari tahu? Hah? Kalian ingin tahu apa? Semua. Tidak bisa. Kenapa? Saya cuma minta sekali lagi Anda meminta maaf kepada seluruh korban-korban dari perbudakan seks pada zaman Anda.
Ayo. Udah minta maaf? Kamu gubernur kan waktu itu? Di Jawa Barat? Iya. Betul? Nggak mau kalian buka? Hah? Semua? Ngapa? Minta maaf dulu. Maaf. Nggak bisa. Kalau nggak mau, kamu pergi ya. Oh. Jangan cari tahu tentang kami. Kenapa? Jangan mempermalukan bangsa kami. Hei, kamu mempermalukan bangsa kita. Kalian apa ingin perang? Ayo. Ayo. Ibu Martina lagi. Bu Martina nggak apa-apa. Itu Matsui udah pergi. Saya takut. Iya, Matsui sang udah pergi. Ibu cerita sama saya. Ya, ibu cerita nggak apa-apa. Tuh Matsui sang udah pergi. Ya. Dia paling galak dari semua. Memang. Dia paling galak. Nih, Matsui ya, paling galak ya. Iya. Yang tadi salah satu Jepang. Kolonel. Bukan gubernur yang mengawasi lah. Dia juga pernah memperkosa saya. Dan memang dia yang paling suka menyiksa. Dia Dan dia juga yang mematahkan kaki kanan saya. karena ibu mau lari ya waktu itu ya, sempat ketahuan ya. Dan juga yang membuat rahim saya sampai membusuk. Jadi si Matsui tadi yang bikin rahim Bu Martina sampai membusuk. Dia tidak bisa punya anak. Aduh. Tapi waktu itu dokter Hirada nggak nolongin ibu? Dia orang pertama. Dia yang memeriksa. Jadi waktu itu ada namanya dokter Hirada. Dokter Hirada ini yang gue lihat ya waktu itu, yang gue tebak ke dia, itu yang ditugaskan untuk memeriksa semua perempuan yang mau dijadikan budak seks tentara Jepang. Diperiksa kesuburannya, diperiksa keperawanannya, diperiksa kesehatannya. Nah, si dokter Hirada ini juga pertama kali memperkosa Bu Martina. Jahat semua. Namanya dokter Hirada. Ibu waktu itu ibu kan sempat cerita sama kita, ibu diambil di hari ulang tahun ibu ya. Ayah ibu udah coba Ada yang mau disampaikan nggak, Bu? Cukup? Ibu mau ngomong apa sama orang Indonesia? Ayo. Saya nggak mau lama-lama karena Ada dia datang lagi. dia datang lagi. Saya cuma minta tolong ungkapkan kisah kami semua. Ya. Tolong, ya, tolong ceritakan semuanya dan tolong jangan anggap kami sebelah mata atau pelacur. Ya, kami hanya korban. Mereka datang. Saya tidak bisa cerita banyak. Ibu coba keluar sini. Yuk. Boleh ini kali ya. Minum. Nah, Ibu Martina ini ya tadi memang salah satu korban juga, temannya Ibu Mardium, teman dekat, salah satu korban yang berhasil melarikan diri pada saat itu. Cuma memang kakinya hancur sebelah, dan dia yang salah satu korban yang rahimnya itu memang busuk. Busuk rahimnya. Rahimnya busuk. Dan memang tadi aku ngerasain kehadiran sosok tentara Jepangnya sih, yang itu kayak yang tadinya sedih, kayak nggak bisa kontrol emosi, mau tiba-tiba jadi marah banget. Iya. Nah, untuk di saat pas tentara Jepangnya itu yang tadi masukin aku, itu gue berasanya amarahnya luar biasa. Kayak dia tuh nggak terima gitu
lu ngungkap yang sebenarnya terjadi gitu kan, maksudnya kayak mau apa itu. Dan gue ada perasaannya kayak lebih nantangin gitu, kayak kalau pada waktu di penulisan gue Jepang kan dia ini ya, maksudnya petingginya mau minta maaf. Ini sosoknya kayaknya beda lagi dari beda. sama yang waktu itu. Ini tuh yang udah on top. Ini yang bener-bener paling ditakutin, Di Jawa Barat, paling di Jawa paling Barat. Berarti nggak, maksudnya kejadian itu belum terkuak gitu. ini kan sejarah sebenarnya, sejarah pas zaman Romusa. Cuma memang untuk yang Kasus budak seks ini Jarang lah. tidak di blow up, tidak di blow up banget gitu loh, di banyak ditutupi. Nah ini nih salah satu sosok Jepang tadi ini, gue ngerasanya tuh kayak di saat lu suruh minta maaf, gue ngerasa dia tuh punya power paling tinggi. Semua tuh pada saat itu takut sama dia, jadi kayak lu nyuruh gue minta maaf gitu. Iya. Yang gue rasain tuh begitu, yang gue rasain. Jadi kayak mau apa, mau ribut, mau perang gitu, maksudnya mau perang Jepang Indonesia gitu kan. Jadi kayak ada perasaan saat disuruh minta maaf, lu gue jajah terus lu beraninya nyuruh gue yang ngejajah lu untuk minta maaf gitu loh, tadi yang gue rasain. Iya, sombongnya lah ya. Sombong banget. Cuman ya itu dia, ya mungkin kalau sampai sekarang Jepang nggak mau minta maaf, ya bisa maksudnya kita bisa lihat sendiri, memang udah karakternya dari dulu turun temurun, keras, angkuh. Dan itu kan maksudnya gengsinya mereka kena lah, gitu loh. Tapi pada saat penelusuran di Jepang, itu salah satu pemimpin yang ada di wilayah sana itu jelas meminta maaf. Ya nggak? Kepala officer Danshiro namanya. Kita paksa dia untuk meminta maaf dan akhirnya dia meminta maaf. Nah, kalau ini kayak di atas ini kayak gubernur waktu itu. Dan jadi maksud kita bikin temanya si perbudakan seks ini sebetulnya pun bukan ingin menggiring opini supaya publik juga atau teman-teman jadi tidak suka, bukan ya. Karena kan sekarang zamannya udah beda, orang beda. Jadi kita mengungkap sejarah itu untuk sebetulnya supaya sadar bahwa sampai kapanpun sejarah itu nggak bisa dilupakan. Betul. Karena ada pengorbanan di situ ada air mata, bahkan orang rela kehilangan hidupnya seperti Raga tak bernyawa berpuluh-puluh tahun. Di situ banyak cerita gitu loh yang memang kita harus tahu. Betul. Ini tujuannya bukan untuk jadi apa ya? Jadi provokator untuk bikin orang, nge-brainwash orang supaya mikir negatif atau positif ke satu orang. Enggak sana gitu loh. Dan terutama lagi karena di sini ada pelanggaran HAM khususnya terhadap perempuan. Betul. Kita angkat itu ke permukaan lagi. Kayaknya teman-teman juga banyak yang belum tahu soal ini. Nah, tujuannya supaya kalaupun masih ada perempuan-perempuan yang di sana masih hidup terhadap perbudakan seks ini, tolonglah diperhatikan, diperjuangkan supaya kalian perempuan diperlakukan secara layak gitu, secara seharusnya wanita diperlakukan gitu kan. Karena begitulah. Gina sendiri gimana perasaannya pertama kali jadi bintang tamu di Scary Night? Langsung ke cerita sedih lagi. Ini kan langsung ke cerita sedih gitu kan. Mungkin Gina agak bingung karena memang dia kan nggak tahu sejarahnya. Cuman yang lo rasakan nih apa nih? Yang gue tahu kan dengan sejarah itu gue dengar sejarah wanita itu kan memang dari dulu kan memang wanita kan selalu kayak diinjek-injek sama penjajah atau apalah ya. Betul. Dan sampai sekarang tuh mungkin masih ada. Dan kadang-kadang gue suka sedih juga sih ngeliat cewek kayak gitu loh. Maksudnya ya benar kata kamu, memang kalau cewek itu memang seharusnya dilakukan sebagaimana layaknya diperlakukan sebagai wanita, bukan kayak semacam kayak babu atau apa, kayak cewek dibilang pelacur lah apa segala macam. Mereka punya haknya masing-masing sendiri. Iya, dan jadi tujuan kita juga membuat konten ini, video ini, supaya harapan kami tuh kali saja bisa merubah sudut pandang kalian gitu. Biar bagaimanapun apa yang kita nikmati saat ini tidak akan terjadi jika tidak ada sejarah, kan gitu. Dan sejarah-sejarah itu menghasilkan ya salah satunya ya korban-korban yang tadi di media ke kita masing-masing sama Koko gitu. Ya kurang lebih itu. Dan
mungkin masih mau ada nggak ada pesan moral seperti biasa. Pesan moralnya pesan moralnya tadi kurang lebihnya Gina udah sampaikan, Michelle juga udah angkat. Pokoknya ada mau nambahin lagi ya? Enggak, itu aja deh. Pokoknya kalau kalian peduli sama bangsa ini, peduli juga sama perempuan, nanti kalau videonya tayang bantu share aja supaya ini bisa sampai ke banyak orang, dan terutama perempuan juga bisa lebih diperhatikan untuk bisa tetap dilayani. Dihargai lah. Dihargai. Dan jangan dirampas haknya gitu loh. Sampai hak punya anak kan hak gitu. Itu sampai nggak bisa punya anak loh, bayang. Ya saya kan suka sedih kalau misalnya ada teman gue gitu hamil terus ditinggalin lah apa segala macam, itu kan Ya kasihan. berarti penjajahan tuh masih sebenarnya penjajahan itu masih ada sampai sekarang. Masih ada, hanya Masih ada. Ini tuh Cuma kayak sekarang zamannya modern. iya betul. ini tuh kayak unspoken truth aja gitu. Iya, dan mungkin kita juga mau ucapin terima kasih mungkin untuk para pahlawan-pahlawan yang pahlawan tak dianggap ya. Tapi kita harus tahu mereka bukanlah pelacur, mereka pahlawan. Untuk Indonesia loh. Ya, tanpa mereka mungkin kalau bersyukur bukan kita ngerasain itu kan gitu. Makanya kita harus berterima kasih sama mereka. Ya semoga Ibu Margium dan teman-teman ini udah lebih tenang karena udah menceritakan sedikit lebih bebannya sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan rasa empati dan kepedulian ini tidak hanya sampai di kita ya, kok Marsi dan Gina, tapi juga sampai ke penonton yang menonton acara ini dari awal tadi sampai ke penghujung acara. Terima kasih banget buat Mbak Michelle yang udah ngikutin kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, di komen yang banyak. Thank you juga. Iya, Gina juga makasih buat Michelle. Makasih itu tadi juga kamu buat- muter-muter kenapa? Gina terima kasih banyak kalau udah mau ngisi. Thank you, Gina Gina. punya rencana nggak? Karena aku penasaran juga kan kayak Penasaran. gimana, dan ternyata memang iya. Nggak settingan Lebih ya. serem mana? Lebih serem olahraga yang ekstrim apa lebih serem yang tadi? Olahraga ekstrim. Ini nggak seserem itu kan ternyata kan? Enggak. Enggak kan? Makasih, Berarti kan? nanti mau lagi dong. Mau lagi dong? Nanti malam ikut ya? Nanti malam Ikut ya? nanti malam kita akan ada penelusuran live. Ya. Oh itu sih gue kayak harus rekam gitu. Iya, Bab. Tadi lo ide apa? Oh, punya YouTube channel apa enggak? channel. Oh YouTube channelnya Gina Aditya. Gina Aditya, jangan lupa di like, share, komen, subscribe juga di YouTube channel Gina. Masih juga udah bikin aku tadi nggak tahu deh. Nangis ya, ikut merasakan kan? Iya. Oke, jangan lupa juga di subscribe di YouTube channel kita, Michelle Amanda Official. Jangan lupa diaktifin tombol lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Terima kasih yang sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat dan menghibur. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.